Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya akan bacakan ayat dari Yesaya 61, ayat pertama dan kedua. Ini tentang nubuatan Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, gospel, Injil, kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, saudara, kita tidak akan membahas ayat yang pertama, kita sudah banyak tahu. Kita masuk ke ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Dia memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tetapi dilanjutkan dengan kalimat, dan hari pembalasan Allah kita. Jadi tahun rahmat dan hari pembalasan Allah kita. Kemudian untuk menghibur semua orang yang berkabung. Tapi saya ingin menggarisbawahi dua kalimat di ayat 2 itu, yaitu kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias itu ada dua tujuan, saudara. Ketika Dia datang sebagai Mesias, Juru Selamat dunia, maka yang diberitakan, yang disampaikan, dan yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah berita tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan. Jadi rahmatnya itu panjang, lihat. Setahun begitu ya, di sini digambarkan dalam nubuatan ini setahun isinya rahmat Tuhan. Tetapi kalimat berikutnya dan, jadi bukan hanya tahun rahmat Tuhan, tapi ada juga yang lain, yaitu hari pembalasan Allah kita. Rahmat itu belas kasihan, rahmat itu kasih karunia, itu panjang. Dikatakan di sini sepanjang tahun begitu. Tapi ada satu hari, saudaraku, pendek, namanya hari pembalasan Allah kita. Saudaraku, ini sepertinya kontradiksi ya. Tuhan membawa berita Injil, membawa kabar baik, kabar sukacita. Ya, bagi kita kabar baik, kabar sukacita itu adalah hadirnya Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa kita. Itu adalah kabar baik, itu tahun rahmat Tuhan. Dan sejak Tuhan Yesus datang ke bumi ini, Dia lahir, itulah yang dibawa, itulah yang diberitakan. Dan sampai hari ini, tahun rahmat Tuhan itu masih terus berlaku, masih terus diberitakan. Jadi tahun rahmat Tuhan. Itulah inti dari Injil, yaitu kasih karunia, karena disebutkan bahwa Yesus Kristus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah Sang Putra Allah itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi saudara, kita jangan lupa bahwa dalam satu ayat ini, nubuatan yang sangat penting ini, selain itu ada nanti satu hari yang disebut dengan hari pembalasan Tuhan kita, Allah kita. Tuhan itu lengkap, saudara. Dia panjang sabar, Dia penuh kasih karunia, Dia sangat baik, dan kebaikannya dinyatakan, kesabarannya dibuktikan sampai hari ini. Semua orang berdosa, semua orang yang melawan Tuhan, diberi kesempatan, dibujuknya, disampaikannya akan berita tahun rahmat Tuhan itu kepada semua. Tetapi
kita harus ingat, akan datang hari pembalasan. Orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang yang tetap menolak Tuhan Yesus, mereka akan menghadapi hari pembalasan Allah kita. Nah, ini yang harus juga diberitakan, saudaraku. Kita tidak boleh kehilangan keseimbangan. Bahwa ya Tuhan itu baik, dia seperti center class, apa yang menjadi keinginan manusia selalu diberi dan diberi. Ya, orang kamu mau berbuat apa saja, Tuhan Maha Baik, Maha Pengampun, dan dia akan terus memberkati. Kamu mau menghujat dia, ya diampuni. Ya, selama pengampunan atau selama tahun rahmat Tuhan itu masih berlaku, itu memang terbuka, saudaraku, tentunya untuk orang-orang yang mau bertobat. Bagi Tuhan, tahun rahmat Tuhan itu dibuka sampai hari ini. Panjang, makanya disebut panjang sabar ya, penuh dengan kasih setia dan panjang sabar, itulah Allah kita. Dan itu dinyatakan dalam berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau kita melihat, saudaraku, dalam Lukas 4 ya, coba kita tengok. Tuhan Yesus menggenapi akan apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya 61 tadi, ayat 1 dan 2 tadi, di dalam Lukas pasal yang keempat, ketika dia membacakan akan ayat kitab suci dari gulungan kitab Nabi Yesaya tersebut ya. Nah, saya bacakan, saudaraku. Yesus ditolak di Nazaret, itu Lukas 4 ayatnya yang ke-16 mulai ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ya, ini dia baca dari kitab Nabi Yesaya tadi. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berhenti. Jadi hari pembalasannya tidak dibaca oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang dia hadir dan dia menggenapi akan bagian itu. Tapi saudaraku, kita tidak boleh lupa bahwa kalau mau lengkapnya kitab Nabi Yesaya 61 ini, ada kalimat hari pembalasan Allah kita. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan memang digenapi, karena Sang Juru Selamat itu sudah tampil, saudaraku, Tuhan Yesus, yang nantinya dia akan membuktikan akan kegenapan dari tahun rahmat Tuhan itu dengan dia menyatakan diri sebagai anak domba yang menebus dosa umat manusia di kayu salib. Nah, saudara, mereka nggak ngerti, nggak paham, sehingga mereka akhirnya marah dan justru mau melemparkan Yesus dari tebing gunung ya. Jadi mau membunuh Yesus. Itulah penolakan dari orang-orang di Nazaret. Saudara, kita melihat sepertinya ada kontradiksi ya. Satu sisi tahun rahmat Tuhan diberitakan, tapi di sisi lain ada hari pembalasan Allah kita. Saudara, Tuhan Yesus itu anak domba Allah yang tersembelih. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus berjalan, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus itu memikul, menanggung, mengangkut dosa dunia.
Itu Tuhan Yesus, dan dia menggenapi, sebab itu adalah kegenapan dari tahun rahmat Tuhan. Tapi bagaimana dengan kegenapan dari hari pembalasan Allah kita? Nah, kita lihat, saudara. Ada ayat ya di dalam Wahyu 6. Ini menarik untuk direnungkan, saudaraku. Wahyu 6, wah itu isinya kan malapetaka ketika meterai-meterai itu dibuka ya. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Ada satu kengerian dan ketakutan luar biasa terhadap dia. Dia huruf besar di sini. Tuhan yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Anak domba itu kan gambaran dari binatang yang kecil, lemah, innocent, defenseless, tidak berdaya. Tetapi kata anak domba dipakai di sini. Di dalam kitab Wahyu 6 ayat yang ke-16 ini. Anak domba yang murka, yang marah. Nah, inilah kegenapan dari hari pembalasan Allah kita tadi, saudaraku. Ya saudara, kalau kita mau full gospel, kita mau Injil sepenuh, meskipun hari pembalasan itu hari kalau dibanding dengan tahun itu, ya bandingannya 1 tahun yang 365 hari ya, ini 1 hari saja pembalasannya. Ya, jadi begitu rupa besarnya kasih Allah, kemurahan Allah, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kesetiaannya berlimpah-limpah dan panjang sabar luar biasa. Tapi sudah disampaikan bahwa akan datang satu hari, yaitu hari pembalasan Allah kita. Di sini disebut murka anak domba. Bertahun-tahun, berabad-abad sampai hari ini, Yesus adalah anak domba Allah. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dia penuh dengan kasih dan belas kasihan. Itulah tahun rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi ingat bahwa akan datang saatnya kegenapan hari pembalasan Allah kita, yaitu disebut di sini murka anak domba. Ya, kelihatannya paradoks, saudaraku, tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ya, sebab itu saya akan akhiri, saudaraku ya, dengan mengingatkan Anda, mengingatkan saya sendiri dengan Roma 11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, tahun rahmat Tuhan yang kesabaran dan kemurahannya yang luar biasa. Tetapi Paulus juga lengkapi dengan kalimat berikut. Dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di sorga, kami tahu Engkau penuh kasih kemurahan, Engkau penuh dengan kebaikan, Engkau penuh dengan kasih karunia, dan itu kami temukan di dalam Yesus Kristus. Kami yang berdosa, Tuhan Yesus yang menanggung. Itulah tahun rahmat Tuhan. Tetapi kami juga mendengar kebenaran bahwa ada satu hari pembalasan Allah yang kami harus gemetar, kami harus takut dan gentar, sehingga kami mau sujud di bawah kaki-Mu dan memeluk erat akan kaki Tuhan Yesus dan berkata, Engkaulah Tuhanku, aku mau setia dan berpegang kepada ketetapan dan perintah-perintah-Mu, karena aku mengasihi-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.